Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Adl, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala qala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat keadilan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Soroti kasus Habib Rizik, Rizal Ramli pun bilang nyaris seperti negara komunis menghukum orang seenaknya. Politikus senior Rizal Ramli kembali memberikan pernyataan keras berkaitan dengan sidang kasus yang menyeret mantan pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Tak sanggung-tanggung, Rizal juga menyebut Indonesia nyaris seperti negara komunis lantaran bisa menghukum orang seenaknya. Ngapain ngadain sidang pengadilan? Hukum saja Habib Rizik tanpa peradilan, jadi ketahuan. Kita nyaris sama dengan negara otoriter dan negara komunis, bisa menghukum orang seenaknya. Kata Rizal dikutip pada hari Senin 5 April. Rizal juga secara khusus mengkritik dan membela Habib Rizik soal persidangan yang diadakan secara virtual alias daring. Menurutnya, persidangan itu terlihat seperti bermuatan politis, di mana ada kepentingan dari sejumlah pihak terhadap peradilan tersebut. Dia berkaca pada pengalaman pribadinya saat menjadi aktivis mahasiswa pada tahun 1978 silam. Kala itu Rizal Ramli mengakui bahwa pengadilan yang melibatkan pihaknya sebagai mahasiswa ada di posisi yang terkesan tidak adil, bahkan berpihak dan mengarah kepada satu kepentingan. Rizal Ramli juga mengungkapkan keputusan pengadilan dengan bersikeras meminta agar Habib Rizik disidang secara virtual bisa memancing amarah rakyat. Bahkan, dengan tidak dihadirkannya Habib Rizik secara langsung, seakan-akan pengadilan tidak berada di posisi independen dan juga adil. Dia menilai seharusnya hakim selaku pihak yang terkait malu lantaran kewibawaannya seakan digadaikan dengan kepentingan sekelompok orang. Terlebih mereka mendapat jabatan sebagai hakim juga telah disumpah atas nama Tuhan. Harusnya malu, hakim itu tinggi sekali, berwibawa, sumpahnya sama Tuhan. Kalau begitu kayak sirkus yang enggak lucu, begitu katanya. Selain itu, Rizal Ramli juga mengungkapkan bahwa sidang virtual dilaksanakan tidak adil karena tidak menghadirkan terdakwa, pihak pembela, hingga kuasa hukum. Menurut saya, lakukanlah secara fair. Karena kalau enggak, jadi dagelan di seluruh dunia. Kok bisa pengadilan terdakwanya enggak ada, terus pembelanya enggak ada, lawyernya juga enggak ada, penonton pun enggak ada. Begitu ungkapnya. Rizal Ramli juga menyimpulkan bahwa keputusan pengadilan sidang yang meminta agar Habib Rizik hadir secara virtual sama artinya dengan menuruti kemauan pihak penguasa. Hakimnya betul-betul tunduk pada penguasa. Habib Rizik enggak boleh hadir, hanya boleh online. Pengacara dan penonton juga enggak boleh masuk. Jadi kelihatan sekali kayak dagelan. Istilah bahasa Indonesianya, how long can you go? Segitu rendahnya kah pengadilan Indonesia? Sehingga hanya tunduk dengan maunya yang kuasa. Begitu tandasnya. Diberitakan terbaru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan yang diutarakan Habib Rizik Syihab dalam sidang daring yang digelar pada Selasa kemarin. Majelis Hakim menilai eksepsi telah masuk dalam materi pokok perkara. Majelis Hakim menilai alasan eksepsi yang disampaikan terdakwa bukan materi keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini materi harus diperiksa dan dibuktikan dengan persidangan. Untuk mengetahui apakah terdakwa telah melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan pada JPU, maka harus memeriksa bukti-bukti di persidangan. Karena itu alasan keberatan yang dikemukakan terdakwa telah masuk tentang materi perkara, kata Hakim Ketua Suparman Nyumpa Selasa 6 April.
Majelis Hakim juga menilai terdakwa saat dihadapkan ke persidangan telah diuraikan cukup jelas perbuatannya melanggar hukum pidana sesuai dengan surat dakwaan. Untuk pastikan benar atau tidak tergantung bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Diketahui putusan sela pada hari Selasa hanya terkait 2 kasus. Kasus pertama yakni dakwaan melakukan penghasutan dan menyebabkan kerumunan di Petamburan, di mana dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID. Yang kedua yakni dakwaan melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19 di Megamendung, Kabupaten Bogor. Adapun putusan sela terhadap dakwaan melakukan perbuatan menghalangi penanggulangan wabah COVID karena tidak mau memberikan informasi terkait hasil tes swabnya akan dibaca pada siang yang berbeda. Rencananya, sidang sela kasus swab pun digelar pada hari Rabu, 7 April. Hakim telah menolak eksepsi Habib Rizik Syihab terkait kasus Rumah Sakit Umi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa Habib Rizik untuk kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang terjadi di Rumah Sakit Umi, Bogor, Jawa Barat. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim dalam sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 7 April. Perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang terjadi di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Habib Rizik terdaftar dengan nomor 225/PIT sekian, menyatakan keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa ditolak. Kata Hakim, setelah menolak eksepsi, Habib Rizik menyatakan bahwa Hakim di persidangan kasus pelanggaran kekarantinaan di Rumah Sakit Umi pun akan dilanjutkan. Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus-kasus tersebut, termasuk mengajukan saksi-saksi ke persidangan lanjutan. Dengan demikian, Majelis Hakim telah menolak eksepsi 3 perkara dengan terdakwa Habib Rizik. Sebelumnya, Hakim menolak eksepsi Habib Rizik untuk nomor 221, yaitu kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan atau kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, dalam sidang putusan sela Selasa 6 April. Majelis Hakim juga menolak perkara nomor 226 adalah kasus kerumunan atau pelanggaran kekarantinaan di mana Habib Rizik menyambangi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah DPP FPI Megamendung. Kronologinya, Habib Rizik terkonfirmasi COVID-19 saat diperiksa oleh MERC, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kedaruratan medis. Hal tersebut diungkapkan jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus dugaan berita bohong soal hasil swab tes Habib Rizik oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umi. Dipaparkan jaksa, kasus itu bermula pada 12 November 2020 yang lalu ketika Habib Rizik meminta pendampingan dan juga pemeriksaan kesehatan kepada MERC.